Selamat datang di Mimpi Bermakna. Sebelum kita menyelam, dari mana dan jam berapa Anda menyaksikan petualangan evolusi ini? Jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Kita mundur 50 juta tahun yang lalu, ke masa Eosen awal. Bayangkan Anda berdiri di tengah daratan kuno yang kini kita sebut Asia Selatan, di wilayah yang dulunya merupakan pantai gersang dan dataran banjir yang diselingi sungai. Udara terasa seperti oven, menghangatkan setiap tarikan napas Anda. Inilah lanskap keras tempat kehidupan terus-menerus diuji oleh matahari yang terik dan kekeringan yang tak terhindarkan. Di sini, di antara semak-semak kering, Anda mengamati makhluk kecil yang rapuh, mungkin seukuran anjing hutan atau rakun, yang berjalan dengan 4 kaki. Ini adalah nenek moyang paling awal yang akan kita telusuri dalam perjalanan evolusi ke lautan, sebuah mamalia darat yang tampak tidak istimewa. Ia bukanlah makhluk laut, ia adalah makhluk yang didorong oleh kebutuhan mendesak akan keamanan dan air. Setiap kali kekeringan melanda, Anda menyaksikan bagaimana ia dan sejenisnya harus mencari perlindungan di perairan payau yang tersisa, atau di tepian sungai yang dipenuhi endapan. Ini bukan pilihan, melainkan keharusan mutlak untuk bertahan hidup. Air, yang dulunya hanya sumber minum, kini mulai berfungsi sebagai pendingin dan benteng pertahanan dari predator darat yang lebih besar. Sekarang, fokuskan pandangan Anda pada anatomi makhluk kecil ini. Meskipun ia tampak seperti mamalia pemakan tumbuhan kuno, ada satu rahasia evolusi yang tersembunyi di kakinya, tulang pergelangan kaki, atau astraglus. Jika Anda membandingkannya dengan tulang mamalia lain, Anda akan melihat sesuatu yang unik. Tulang astraglus pada makhluk ini memiliki struktur katrol ganda yang khas, dengan lekukan simetris di kedua ujungnya. Ini adalah sidik jari evolusi yang tak terbantahkan. Ciri khas astraglus katrol ganda ini adalah penanda definitif yang hanya dimiliki oleh kelompok Artiodactyla, atau mamalia berkuku genap. Ya, garis keturunan makhluk ini, yang ditakdirkan untuk menjadi penguasa lautan, bukan berasal dari karnivora purba seperti yang pernah diduga, melainkan memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan rusa, babi, dan yang paling mengejutkan, kuda Nil. Anda menyaksikan bagaimana tekanan dari lanskap yang mengering secara bertahap memaksa mamalia darat ini untuk menghabiskan waktu lebih lama di lingkungan akuatik. Ini adalah eksperimen alam raya yang dimulai dengan perubahan perilaku sederhana, bersembunyi di air untuk menghindari bahaya. Secara perlahan, perairan dangkal yang menawarkan perlindungan itu menjadi rumah kedua mereka. Di bawah terik matahari Eosen yang gersang, sebuah adaptasi dimulai, sebuah komitmen kecil terhadap kehidupan air yang, tanpa Anda sadari, akan memakan waktu puluhan juta tahun dan mengubah makhluk darat ini menjadi cetacea modern yang luar biasa. Garis keturunan yang ditandai oleh tulang pergelangan kaki kecil kini telah menerima undangan evolusi yang paling besar, meninggalkan bumi yang retak dan kering untuk menaklukkan kedalaman yang tak terbatas. Sungguh menakjubkan bagaimana cetak biru seluruh perjalanan evolusi menuju raksasa laut telah tertanam rapi dalam sepotong kecil tulang di daratan. Bayangkan Anda kembali berdiri di garis pantai gersang di tepi Samudra Tetis purba, 50 juta tahun yang lalu. Udara Eosen yang panas menyesakkan paru-paru Anda. Di darat, hidup adalah perjuangan yang brutal dan berbahaya. Anda menyaksikan bagaimana kekeringan mencengkeram bumi, mengubah sungai menjadi aliran air berlumpur dan dataran hijau menjadi padang rumput yang layu. Populasi mamalia lain yang lebih besar dan buas, seperti Creodon purba, merayap dalam kehausan dan kelaparan, menjadikan nenek moyang mamalia Artiodactyla kita yang kecil, menyerupai kijang, target yang mudah. Setiap langkah di darat adalah pertaruhan hidup dan mati. Inilah tekanan nyata yang mendorong revolusi evolusi ini. Ini bukan sekadar keinginan, tapi kebutuhan mendesak. Anda mengamati sekelompok kecil mamalia yang terdesak, mencari perlindungan di muara sungai dan rawa-rawa yang berbatasan langsung dengan air garam Tetis yang luas. Anda melihat mereka melangkah ke dalam air berlumpur. Awalnya, mereka hanya sekadar bersembunyi, membenamkan tubuh agar siluet mereka hilang dari pandangan predator di darat. Namun, di dalam air, sebuah pintu baru terbuka. Anda menyadari bahwa perairan dangkal ini kaya akan sumber daya yang tak terjamah, ikan kecil, amfibi, dan tumbuhan air.
Mamalia yang lebih berani mulai mengubah perilaku mereka. Mereka tidak lagi hanya bersembunyi, mereka mulai berburu dan mencari makan di lingkungan akuatik. Inilah garis batas, sebuah titik tanpa kembali di mana adaptasi perilaku mulai memicu perubahan anatomi. Anda melihat kepala makhluk ini. Tidak seperti mamalia darat pada umumnya, tengkorak mereka mulai menunjukkan kepadatan tulang yang luar biasa. Di darat, tulang yang ringan adalah keuntungan, tetapi di air, kepadatan ini membantu mereka menenggelamkan diri dan mengontrol daya apung di perairan dangkal. Fokuskan perhatian Anda pada telinga mereka. Karena suara bergerak sangat berbeda di bawah air, tekanan seleksi mulai bekerja pada sistem pendengaran mereka. Anda melihat permulaan dari adaptasi unik yang akan mendefinisikan seluruh garis keturunan Cetacea, penebalan tulang di sekitar telinga tengah, yang dikenal sebagai involurum. Ini adalah dinding tulang yang sangat padat dan berbentuk cangkang, yang dirancang untuk memisahkan pendengaran dari tengkorak dan memungkinkannya mendeteksi getaran suara di bawah air dengan efisien. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Selama jutaan tahun, setiap generasi yang berhasil berburu dan bertahan lebih lama di air dangkal mewariskan gen-gen yang sedikit lebih adaptif, telinga yang sedikit lebih baik dalam mendengar melalui medium air, dan kaki yang sedikit lebih cocok untuk mendayung. Anda menyaksikan bagaimana, secara bertahap, tepi laut Tetis berubah dari tempat persembunyian menjadi medan perburuan utama mereka. Ancaman di darat terus meningkat, sementara peluang di laut semakin melimpah. Itu adalah imbalan yang terlalu besar untuk ditolak. Panggilan sirene laut Tetis, janji akan keselamatan, makanan, dan kebebasan dari panas yang membakar, mengubah seekor mamalia Artiodactyla sederhana menjadi makhluk air. Anda menyaksikan bagaimana kehidupan memilih jalur dengan resistensi paling rendah, yang, secara ironis, membawanya ke samudra yang luas. Inilah awal dari lompatan besar evolusi. Kita melompat maju sedikit, ke sekitar 50 hingga 48 juta tahun yang lalu. Bayangkan Anda berada di sepanjang tepi sungai dan danau air tawar di wilayah Pakistan dan India modern. Lingkungan ini masih gersang, tetapi kehidupan berpusat di sekitar air. Disinilah Anda bertemu Pachycetus. Ia terlihat sangat jauh dari lumba-lumba atau paus modern. Ukurannya kira-kira seberat serigala, dengan tubuh ramping, 4 kaki yang cukup panjang untuk berjalan di darat, dan ekor yang belum disesuaikan untuk berenang. Jika Anda melihatnya dari jauh, Anda akan mengira ia adalah mamalia darat biasa yang sering mengunjungi air. Namun, Anda mendekat dan melihat tengkoraknya. Inilah kunci, cetak biru evolusioner yang paling sunyi namun paling penting. Saat Pachycetus berdiri di tepi air, menunggu mangsa yang ceroboh, mungkin ikan yang mendekati permukaan, ia tidak terlihat istimewa. Namun, di dalam kepalanya, Anda dapat merasakan adanya tekanan seleksi yang telah menghasilkan perubahan anatomi yang radikal. Tengkorak Pachycetus memiliki bentuk yang panjang, dan matanya terletak tinggi di kepala, memungkinkannya mengawasi mangsa dan predator dari air sambil menjaga sebagian besar tubuhnya tetap terendam. Tapi mari kita abaikan penglihatan dan fokuskan pada pendengaran. Anda melihat tulang timpaniknya, rumah bagi gendang telinga. Disinilah terletaknya adaptasi yang kita sebut involurum. Pada mamalia darat, tulang ini tipis, tetapi pada Pachycetus, tulang ini luar biasa tebal dan padat, membentuk dinding tulang berbentuk cangkang yang kita bicarakan sebelumnya. Adaptasi ini sangat luar biasa karena ia muncul saat makhluk ini masih hidup di darat dan hanya sesekali berburu di air tawar atau payau. Seolah-olah evolusi telah menulis janji genetik, makhluk ini akan menaklukkan lautan, jauh sebelum makhluk itu sendiri berani jauh-jauh dari daratan. Apa fungsinya bagi Pachycetus? Meskipun ia belum memiliki kemampuan mendengar di bawah air seperti paus modern, involurum yang tebal ini adalah langkah awal yang krusial. Struktur padat ini membantu mengisolasi telinga tengah dari getaran yang ditularkan melalui tengkorak saat berada di bawah air, memungkinkan makhluk tersebut mendeteksi suara dan getaran di lingkungan akuatik dengan lebih akurat. Anda menyaksikan Pachycetus bergerak canggung di darat, seringkali kembali ke lumpur dan air untuk berburu. Ia belum bisa berenang dengan gesit, ia lebih mirip buaya mamalia yang bergerak-gerak di tepian sungai. Ia belum menjadi paus, bahkan belum menjadi anjing laut, tetapi ia membawa benih evolusi paus dalam dirinya,
bukan di siripnya yang belum ada, melainkan di tulang telinganya yang tebal. Ini adalah momen evolusi yang penuh ironi. Adaptasi yang paling menentukan bagi kehidupan laut terjadi pertama kali pada makhluk yang sebagian besar masih hidup di darat. Pachycetus adalah jembatan yang tak terhindarkan, bukti bahwa bahkan perubahan anatomi yang paling kecil pun dapat menentukan takdir seluruh garis keturunan. Ia adalah suara samar kelangsungan hidup yang bergema dari tepi sungai purba. Anda masih di tepi sungai di Asia Selatan Eocene, 49 juta tahun yang lalu, mengamati Pachycetus. Makhluk ini mungkin terlihat seperti serigala berbulu kasar dengan gigi tajam, tetapi perilakunya memberitahu Anda bahwa ia sedang berada di tengah-tengah identitas ganda. Ia berjalan canggung di darat, tetapi hidupnya bergantung pada air keruh. Anda mengamati caranya berburu. Air di sekitar delta sungai dan muara tetis ini tidak jernih. Airnya keruh dan berlumpur, dipenuhi sedimen dari dataran tinggi. Penglihatan di bawah air menjadi hampir tidak berguna. Pachycetus harus menenggelamkan moncongnya ke dalam air yang gelap itu, mengandalkan bukan pada matanya, tetapi pada organ yang lain. Amati moncongnya dengan saksama. Anda akan melihat bahwa lubang hidungnya, meskipun masih terletak di ujung moncong seperti mamalia darat, sudah mulai menunjukkan adaptasi. Lubang hidung ini menghadap ke depan dan sedikit ke dalam. Posisi ini memungkinkan Pachycetus untuk menyelam dan mencengkeram ikan di bawah permukaan air sambil meminimalkan risiko air masuk ke saluran pernapasannya. Ini adalah langkah pertama yang halus menuju pembentukan lubang sembur, blowhole, paus modern. Saat ia mencengkeram mangsanya, Anda melihat struktur giginya. Gigi-gigi Pachycetus masih sangat heterodon, bervariasi seperti mamalia darat, tetapi gigi gerahamnya menunjukkan adaptasi untuk memotong daging, bukan hanya mengunyah tumbuhan. Ia adalah karnivora, dan dietnya didominasi oleh ikan. Kebutuhan untuk menangkap ikan di perairan berlumpur ini memaksanya untuk menghabiskan semakin banyak waktu di bawah air. Semakin lama ia bisa menahan napas, semakin sukses ia dalam berburu. Semakin efisien ia dalam mendengar getaran mangsa di air keruh, semakin besar kemungkinan ia bertahan hidup. Inilah kaitan antara tekanan lingkungan dan evolusi. Keberadaan predator darat memaksa mereka ke air. Ketersediaan makanan di perairan keruh memaksa perubahan pada indera dan anatomi moncong. Setiap kali Pachycetus menenggelamkan kepalanya, ia secara naluriah memilih jalur yang mengarah pada kehidupan akuatik penuh. Ia beradaptasi untuk menaklukkan lingkup 3 dimensi baru, bukan dengan mengandalkan otot kaki yang kuat, tetapi dengan mengandalkan indera yang tersembunyi, pendengaran yang luar biasa yang ditopang oleh involurum yang padat. Anda merasakan perjuangan itu, momen Pachycetus menahan napas, momen ia menggunakan pendengaran termutakhirnya untuk melacak mangsa yang tak terlihat. Ia adalah predator bibrida yang terikat pada batas air. Moncongnya yang menjorok ke air keruh adalah simbol komitmen, sebuah janji evolusioner yang akan mengubah seluruh planet dan memunculkan makhluk terbesar yang pernah hidup. Perjalanan dari tepi sungai ke lautan lepas telah dimulai, satu napas tertahan pada satu waktu. Sekarang, berikan waktu evolusi beberapa juta tahun lagi untuk bekerja. Kita bergerak dari sungai sempit menuju tepi laut tetis yang lebih terbuka, sekitar 48 hingga 47 juta tahun yang lalu. Anda menyaksikan kemunculan salah satu bentuk transisi yang paling ikonik, Ambulocetus natans, atau paus berjalan yang berenang. Makhluk ini jauh lebih besar dari pendahulunya, Pachycetus. Bayangkan persilangan antara buaya raksasa dan berang-berang besar, sepanjang 3 meter, dengan tubuh yang panjang dan kuat. Ia adalah predator amfibi sejati di Eocene. Anda merasakan getaran ketakutan yang ia timbulkan saat ia bersembunyi di air berlumpur. Saat Ambulocetus berada di darat, ia bergerak dengan susah payah, menyeret tubuhnya dengan kaki yang melebar. Ia tidak berlari seperti mamalia darat, ia merangkak, mungkin hanya untuk berjemur sebentar atau kawin. Tetapi di air, ia adalah makhluk yang benar-benar berbeda. Fokuskan perhatian Anda pada kakinya, terutama kaki belakangnya. Kaki Ambulocetus telah bermutasi menjadi dayung yang luar biasa besar, dengan jari-jari kaki yang panjang dan kemungkinan berselaput tebal. Ini adalah fitur yang menandakan komitmen evolusioner yang jauh lebih dalam terhadap air. Ia tidak lagi sekadar berjalan di dasar sungai, ia berenang.
Anda mengamati gerakannya di bawah air. Alih-alih menggerakkan ekornya secara horizontal seperti ikan atau buaya, ia menggunakan keempat kakinya seperti dayung besar, berenang dengan kombinasi kayuhan dan dorongan. Namun, di dalam tubuhnya, ada pergeseran yang lebih penting. Tulang belakangnya menunjukkan bahwa ia sudah mulai mengembangkan otot-otot besar untuk mendorong dan melenturkan tubuh secara vertikal, sebuah gerakan yang dominan pada cetacea modern saat mereka menggerakkan ekornya, fluke, ke atas dan ke bawah. Meskipun ekor Ambulocetus belum memiliki fluke horizontal yang kuat, Anda melihat fondasi untuk lokomosi paus modern sedang diletakkan. Seluruh anatominya adalah kompromi yang indah dan rumit. Ia masih harus kembali ke darat, membuktikan bahwa evolusi masih mencari keseimbangan. Lubang hidungnya masih berada di ujung moncong, dan ia memiliki gigi yang kuat untuk mencengkeram mangsa yang licin. Namun, kini ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di perairan dangkal, memangsa ikan, dan mungkin juga mamalia darat kecil yang datang untuk minum. Ambulocetus adalah bukti visual bahwa evolusi paus bukanlah lompatan tiba-tiba, melainkan serangkaian percobaan yang lambat dan bertahap. Ia telah melewati batas kritis, dari mamalia darat yang mencari air, Pachycetus, menjadi predator amfibi yang hanya sesekali mengunjungi darat. Saat Anda melihatnya menyelam dan menghilang di bawah permukaan, Anda memahami bahwa tekanan seleksi telah memilih kecepatan dan efisiensi air di atas kelincahan di darat. Paus berjalan telah memulai perjalanan tanpa kembali menuju lautan. Anda menyaksikan Ambulocetus, paus berjalan, di garis batas antara darat dan air, dan Anda menyadari kesulitan hidup di dua dunia. Tubuhnya yang besar dan memanjang, adaptif untuk meluncur di air, kini menjadi beban berat di darat. Kaki belakangnya, yang telah berevolusi menjadi dayung besar untuk memberikan dorongan kuat saat berenang, menjadi penghalang saat ia mencoba merangkak ke atas pantai untuk beristirahat atau melahirkan. Ia adalah korban dari kompromi evolusioner. Ia belum sepenuhnya meninggalkan darat, tetapi darat sudah meninggalkannya. Fokuskan mata Anda pada bagian leher dan tulang belakangnya. Pada mamalia darat, leher yang panjang dan fleksibel adalah keuntungan, memungkinkan mereka memutar kepala untuk mencari bahaya atau pemangsa. Tetapi di air, leher yang panjang menciptakan hambatan, drag, dan mengurangi efisiensi hidrodinamika. Anda melihat bahwa Ambulocetus mulai menunjukkan ciri khas cetacea, pemendekan leher yang signifikan. Vertebra cervix, tulang lehernya, mulai memendek dan lebih terkompresi. Adaptasi ini mengunci kepalanya dengan tubuh, menjadikannya kurang fleksibel di darat, tetapi mengubahnya menjadi torpedo yang lebih efisien di air. Leher yang pendek adalah biaya yang harus dibayar untuk menjadi perenang yang lebih baik. Di bagian belakang, Anda melihat adanya perubahan genetik yang jauh lebih penting di tulang punggungnya, khususnya di wilayah lumbar. Tulang belakang ini kini sangat fleksibel, didukung oleh otot-otot yang kuat. Saat Ambulocetus bergerak di air, ia tidak lagi mengandalkan dayungan kaki secara eksklusif. Sebaliknya, ia melenturkan punggungnya ke atas dan ke bawah dalam gerakan bergelombang yang kuat. Ini adalah momen krusial. Perubahan pada tulang belakang lumbar menandakan bahwa tenaga dorong utama Ambulocetus telah beralih dari ekstremitas, kaki, ke inti tubuh, punggung dan ekor. Meskipun ekornya masih berbentuk seperti ekor berang-berang dan belum memiliki sirip horizontal penuh, fluke, gerakan bergelombang ini adalah pendahulu langsung dari gaya berenang paus modern. Makhluk ini mengajarkan kepada Anda tentang biaya pertukaran dalam evolusi. Setiap adaptasi yang diperoleh untuk mempercepat kehidupan di air akan merugikan kemampuannya untuk bertahan hidup di darat. Massa kaki yang besar yang dibutuhkan untuk mendayung di air adalah kemewahan yang memberatkan di darat. Kehilangan fleksibilitas leher di darat adalah kemenangan efisiensi di lautan. Anda menyaksikan Ambulocetus, sebuah spesimen perjuangan abadi untuk melepaskan diri dari daratan. Ia adalah simbol kesuksesan yang rapuh, terjebak di antara dua elemen, didorong semakin jauh oleh air yang menjanjikan makanan dan keselamatan, menuju takdir akuatik penuh. Tekanan air terus membentuknya, mengubah tulang punggungnya menjadi motor penggerak, dan secara bertahap membatalkan kegunaan anggota tubuh daratnya. Kita maju 1 juta tahun lagi,
sekitar 47 hingga 46 juta tahun yang lalu. Lupakan siluet seperti buaya di darat, mamalia Artiodactyla kini hampir sepenuhnya menjadi makhluk air. Anda bertemu dengan Kucicetus minimus. Namanya sendiri memberitahu Anda sesuatu yang penting. Ia kecil, hanya sepertiga ukuran Ambulocetus, mungkin hanya sebesar otter besar. Keberadaan Kucicetus di perairan pantai yang dangkal menunjukkan komitmen yang semakin besar terhadap hidrodinamika. Bayangkan lingkungan ini, Anda berada di hamparan luas perairan pesisir, di mana kecepatan dan siluet yang ramping adalah segalanya untuk menangkap ikan cepat atau menghindari hiu purba. Anda mengamati bentuk tubuhnya. Kucicetus jauh lebih ramping, sebuah mesin yang didesain untuk mengurangi gesekan. Anda melihat hilangnya otot bahu yang besar dan berat yang dibutuhkan Ambulocetus untuk merangkak di darat. Dengan hilangnya otot ini, ia menjadi perenang yang jauh lebih anggun, tetapi hampir tidak berdaya di darat. Ia telah meninggalkan daratan sepenuhnya. Perubahan paling dramatis terjadi pada sistem propulsinya. Dorongan utama kini sepenuhnya dialihkan dari dayungan kaki ke ekor dan tulang belakang. Anda melihat bahwa wilayah ekornya telah memanjang, lebih fleksibel, dan jauh lebih berotot dibandingkan pendahulunya. Meskipun kita tidak memiliki bukti langsung tentang fluke, sirip ekor horizontal, seperti paus modern, bentuk tulang belakangnya menunjukkan bahwa ia melakukan gerakan dorongan vertikal yang sangat efektif, gerakan yang sama yang Anda lihat pada lumba-lumba. Kaki belakang Kucicetus telah menyusut secara dramatis. Mereka kini kecil, hampir tidak lebih besar dari sirip belakang yang rudimenter. Mereka mungkin masih memberikan sedikit dorongan atau bertindak sebagai kemudi, tetapi mereka sudah jelas dalam perjalanan menuju ketidakfungsian. Gravitasi dan kebutuhan untuk membawa beban berat di darat telah digantikan oleh persyaratan hidrodinamika yang ketat. Perhatikan moncongnya lagi. Lubang hidungnya telah mulai bergerak mundur sedikit di sepanjang moncong, meskipun belum mencapai posisi lubang sembur di atas kepala. Perubahan posisi ini memungkinkannya untuk bernapas dengan lebih mudah hanya dengan mengangkat sebagian kecil kepalanya ke permukaan air, tanpa harus benar-benar mengangkat seluruh moncong dari air. Apa yang Anda saksikan pada Kucicetus adalah penyempurnaan desain. Evolusi kini sedang membuang semua kelebihan yang tidak lagi diperlukan untuk kehidupan akuatik. Berat ekstra di bahu, panjang leher yang tidak perlu, dan kaki belakang yang tidak efisien, semuanya dihapus oleh seleksi alam demi kecepatan dan kelincahan di lingkungan 3 dimensi. Makhluk kecil yang ramping ini mewakili titik kritis. Ia tidak bisa lagi bertahan hidup di darat. Ia adalah cetacea obligat, sepenuhnya terikat pada air. Ia telah menjadi perwujudan nyata dari imperatif hidrodinamika, semakin cepat dan ramping Anda, semakin besar peluang Anda untuk bertahan hidup. Garis keturunan ini kini sepenuhnya berkomitmen pada lautan. Saat Anda mengamati Kucicetus meluncur dengan mulus di perairan pantai Eosen, Anda harus menyadari bahwa perubahan terbesar bukanlah pada tulang, tetapi pada kimiawi tubuhnya. Pikirkan tentang tantangan terberat, air asin. Untuk makhluk darat, beralih ke lingkungan air garam adalah risiko dehidrasi yang ekstrim. Selama mamalia awal ini seperti Pakicetus bertahan di air tawar atau payau, mereka bisa menjaga keseimbangan osmotik internal mereka tanpa perubahan besar. Tetapi samudra tetis yang luas menjanjikan sumber makanan yang tak terbatas, dan untuk mencapainya, Kucicetus harus mengatasi garam. Anda merasakan garam laut menusuk kulitnya, masuk melalui makanan yang ia makan. Secara fisiologis, tubuhnya berjuang untuk menjaga air tetap di dalam selnya sambil membuang kelebihan natrium klorida yang terus-menerus membanjiri sistemnya. Inilah pertempuran di tingkat genetik yang tidak terlihat, evolusi ginjal. Pada mamalia darat, ginjal bekerja untuk menghemat air. Tetapi pada Kucicetus dan keturunan akuatik yang lebih jauh, ginjal harus menjadi spesialis dalam membuang garam dengan volume air minimal. Anda menyaksikan bagaimana, selama jutaan tahun, tekanan seleksi mendukung individu yang memiliki ginjal yang lebih efisien dalam memekatkan urin. Ginjal mereka mulai berubah, beradaptasi untuk mengekstrak konsentrasi garam yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa ditangani oleh mamalia darat. Adaptasi ini adalah kunci genetik yang membuka kebebasan samudra. Tanpa kemampuan untuk mengatasi salinitas, tidak peduli seberapa sempurna dayung dan ekornya, ia akan selamanya terikat pada muara sungai.
Perubahan fisiologis ini memungkinkan Kucicetus untuk minum air laut, atau mendapatkan cukup air dari mangsanya yang tinggi garam, tanpa mati karena dehidrasi. Anda juga harus mempertimbangkan kulitnya. Pada paus modern, tubuh diselimuti lapisan lemak tebal, blubber, yang tidak hanya mengisolasi tetapi juga membantu dalam regulasi osmotik. Pada Kucicetus, meskipun lapisan lemak belum sempurna, Anda melihat adanya dorongan untuk mengurangi kehilangan air melalui kulit. Ini adalah pergeseran mendalam. Dari mengkhawatirkan kekurangan air di padang gurun Eosen, mamalia ini kini menghadapi kelebihan garam di dalam air yang melimpah. Kemampuan untuk menoleransi salinitas tinggi adalah izin mereka untuk meninggalkan benua dan berlayar di samudra tetis yang dalam dan terbuka. Anda menyadari bahwa evolusi paus adalah kisah bukan hanya tentang tulang yang berubah menjadi sirip, tetapi juga tentang ginjal yang berubah menjadi filter garam yang sempurna, memungkinkan mereka untuk mencicipi kebebasan tanpa batas di lautan, selamanya meninggalkan batas-batas air tawar. Kita bergerak ke tengah samudra tetis. Kita berada di sekitar 46 hingga 45 juta tahun yang lalu, dan Anda sekarang menyaksikan transisi menuju kehidupan laut yang sesungguhnya, Rhodocetus kasrani. Makhluk ini jauh lebih besar dari Kucicetus, mencapai panjang 3 meter atau lebih. Rhodocetus tidak lagi menjelajahi muara, ia adalah penghuni perairan terbuka. Ia harus berenang cepat dan jauh untuk mencari makanan, dan bertahan hidup di lingkungan di mana daratan hanyalah ingatan yang samar. Amati mesin penggeraknya, ekornya. Tulang belakang ekor Rhodocetus sangat masif, menunjukkan adanya sambungan untuk otot ekor yang besar dan kuat. Inilah titik balik di mana gerakan horizontal lateral, seperti berang-berang, digantikan oleh gerakan vertikal yang dominan, sebuah gerakan mengangguk ke atas dan ke bawah yang jauh lebih efisien untuk kecepatan tinggi dan jelajah jarak jauh. Anda dapat membayangkan sirip ekor horizontal, fluke, yang besar telah berevolusi pada titik ini, meskipun sirip itu sendiri terdiri dari jaringan lunak yang jarang memfosil. Perubahan genetik ini mengubah tulang belakang lumbar dan kaudal menjadi mesin yang kuat dan fleksibel, mampu menghasilkan dorongan masif. Ekornya kini adalah pusat tenaga. Lihatlah kaki belakangnya, mereka masih ada, tetapi sekarang sangat kecil dan tidak proporsional dengan ukuran tubuh. Mereka berfungsi lebih sebagai kemudi atau stabilisator kecil, jauh lebih dekat dengan apa yang akan menjadi sirip depan dan sirip ekor pada paus modern. Rhodocetus masih memiliki hubungan yang kuat antara panggul dan tulang belakang, yang berarti ia mungkin masih bisa menyeret dirinya sendiri di darat, tetapi ini pasti merupakan perjuangan yang melelahkan. Waktunya di darat kini hanya sebatas beberapa jam untuk kawin atau melahirkan, dan bukan untuk mencari makan. Dengan pemendekan leher yang ekstrim dan tubuh yang sepenuhnya ramping, Rhodocetus adalah perwujudan hidrodinamika. Ia meluncur di air, tubuhnya memotong turbulensi. Di tengah transformasi radikal ini, Anda juga melihat penemuan pendengaran bawah air semakin sempurna. Saluran telinganya mulai terlepas sepenuhnya dari tengkorak, memungkinkannya mengisolasi arah suara dengan lebih baik, penting untuk melacak mangsa di perairan dalam dan 3 dimensi. Rhodocetus adalah cetacea yang siap menaklukkan lautan, tidak hanya karena dia bisa mentolerir garam, tetapi karena dia memiliki kecepatan untuk mengeksploitasi sumber daya makanan di laut lepas. Ia adalah mesin bergelombang, didorong oleh otot-otot ekor masif, yang membuka jalan bagi dominasi laut yang akan datang. Perjalanan dari Kijang Purba menjadi paus raksasa kini bergerak dengan kecepatan penuh. Anda menyaksikan Rhodocetus meluncur di perairan biru samudra tetis. Pada titik ini, 45 juta tahun yang lalu, perjuangan mamalia ini bukan lagi untuk masuk ke air, melainkan untuk menjadi perenang yang lebih baik. Fokuskan pandangan Anda pada anggota tubuhnya, khususnya kaki belakang. Mereka adalah beban genetik yang tidak lagi diperlukan untuk penggerak utama. Anda melihat bahwa kaki belakang Rhodocetus telah menyusut secara dramatis, tidak lagi terhubung secara kuat ke tulang belakang seperti Ambulocetus. Mereka kini menjadi organ yang sangat kecil dan lebih merupakan sirip kecil, yang digunakan untuk stabilitas atau bermanuver di air dangkal, bukan untuk dorongan utama. Daratan, yang pernah menjadi basis mereka, kini telah menjadi ancaman. Semakin sedikit kaki ini digunakan, semakin sedikit peluang mereka untuk menjadi beban hidrodinamika.
Di saat yang sama, evolusi sedang mengoptimalkan anggota tubuh depan. Anda melihat tangan dan jari-jari Rhodocetus mulai memanjang. Tulang-tulang jari, phalanges, menjadi lebih panjang dan dikemas erat dalam jaringan lunak. Inilah dimulainya transformasi dari kaki darat menjadi sirip, flipper. Sirip ini tidak digunakan untuk mendorong Rhodocetus ke depan, tugas itu kini milik ekor, tetapi untuk mengarahkan, mengerem, dan menjaga keseimbangan di tengah arus laut yang kuat. Perubahan ini adalah contoh klasik dari evolusi yang bekerja sebagai pemahat, membuang apa yang tidak berfungsi dan meningkatkan apa yang berfungsi. Kaki belakang, sisa-sisa warisan darat, sedang dalam perjalanan menuju rudimentasi. Pada keturunan yang akan datang, mereka akan hilang sama sekali dari pandangan eksternal, hanya menyisakan tulang vestigial yang tersembunyi di dalam tubuh. Namun, yang terpenting adalah ikatan tulang panggul ke tulang belakang, yang sangat penting bagi mamalia darat untuk menopang berat mereka, kini semakin melemah. Rhodocetus tidak membutuhkan kaki panggul untuk menopang tubuhnya lagi, karena air yang melakukannya. Melemahnya ikatan ini adalah penanda anatomis bahwa makhluk ini telah membuat keputusan definitif. Ia tidak akan pernah lagi bergantung pada daratan untuk menopang seluruh berat badannya. Anda melihat bagaimana seleksi alam mendukung individu yang memiliki kaki belakang yang lebih kecil karena mereka lebih cepat dan lebih efisien. Kaki besar yang digunakan Ambulocetus untuk merangkak di pantai kini menjadi hambatan yang bisa membedakan antara hidup dan mati. Pelepasan diri dari daratan telah lengkap. Rhodocetus berenang dengan kekuatan ekor, mengemudi dengan sirip depannya, dan membawa serta sisa-sisa anggota tubuh belakangnya, sebuah kenangan genetik akan Artiodactyla yang pernah berkeliaran di gurun kering jutaan tahun yang lalu. Sisa-sisa kaki ini adalah bukti fisik bahwa paus adalah mamalia yang pulang ke laut. Kita bergerak maju, menyaksikan perenang laut lepas, Rhodocetus. Meskipun ia sudah cepat, masih ada satu kekurangan struktural besar yang membebani efisiensinya, bagaimana ia bernapas. Setiap mamalia laut harus naik ke permukaan untuk bernapas, tetapi melakukannya membutuhkan energi dan meningkatkan risiko terlihat. Pada Rhodocetus dan kerabat terdekatnya, lubang hidung masih terletak di bagian depan moncong. Untuk mengambil napas, ia harus mengangkat seluruh kepalanya di atas air, sebuah gerakan yang menghabiskan waktu dan tenaga. Disinilah Anda mulai menyaksikan migrasi genetik yang paling jelas terlihat dalam sejarah evolusi paus, pergerakan lubang hidung ke puncak tengkorak, membentuk lubang sembur, blowhole. Bayangkan Anda berada di tengah lautan Eocene, menyaksikan generasi demi generasi Cetacea awal. Tekanan seleksi sangat jelas. Paus yang dapat mengambil napas dengan cepat dan dengan gerakan minimal akan memiliki energi lebih untuk berburu dan bertahan hidup. Anda melihat bagaimana perlahan, selama jutaan tahun, tulang-tulang tengkorak di sekitar lubang hidung mulai bereaksi. Tulang premaksila dan nasal mulai memanjang dan mendorong lubang hidung ke belakang. Ini bukan pergerakan tulang di sepanjang kulit, melainkan perubahan dramatis dalam perkembangan embrio tengkorak itu sendiri. Pada spesies antara Rhodocetus dan paus modern, seperti Dorudon atau Basilosaurus, Anda melihat bahwa lubang hidung telah bergerak ke tengah dahi. Makhluk ini tidak lagi perlu mengangkat moncongnya tinggi-tinggi. Ia hanya perlu memecah permukaan air dengan puncak kepalanya untuk mengeluarkan udara bekas dan menghirup udara segar. Perubahan ini adalah sebuah keajaiban rekayasa biologis. Ia tidak hanya menghemat energi, ia juga menciptakan segel kedap air yang jauh lebih kuat. Ketika paus menyelam dalam, lubang sembur yang kini berada di atas kepala dapat ditutup dengan kuat oleh otot sphincter, mencegah air masuk ke paru-paru saat berada di bawah tekanan. Anda melihat efisiensi yang dihasilkan, hanya dalam sepersekian detik, paus dapat mengambil napas dan kembali menyelam ke kedalaman. Transformasi ini mengubah mekanisme bertahan hidup. Lubang sembur yang bermigrasi adalah ciri khas paus, saksi bisu perjuangan untuk membebaskan diri dari batasan fisik lingkungan darat. Perjalanan dari lubang hidung Artiodactyla sederhana di ujung moncong hingga lubang sembur yang terselip rapi di puncak kepala adalah babak akhir dalam adaptasi anatomi eksternal. Dengan mesin ekor yang kuat dan lubang sembur yang efisien, paus purba telah siap untuk menjadi penguasa laut sejati. Kita tidak hanya melihat paus purba berenang di lautan,
kita melihat cetak biru genetik di balik setiap transformasinya. Di balik pergerakan lubang hidung ke puncak kepala, ada jam genetik yang mengontrol pembentukan kembali tengkorak secara radikal. Anda harus mengabaikan pandangan bahwa ini hanya pergeseran permukaan. Sebenarnya, ini adalah arsitektur tengkorak yang benar-benar dirombak. Saat Anda melihat tengkorak Rhodocetus dan keturunannya yang lebih muda, seperti Basilosaurus, sekitar 40 juta tahun yang lalu, Anda menyaksikan apa yang terjadi pada tingkat gen pengatur. Gen-gen yang mengontrol kapan, di mana, dan seberapa cepat tulang wajah tumbuh mengalami mutasi. Bayangkan tengkorak mamalia darat, moncong panjang, lubang hidung di ujung, dan bagian depan tulang hidung yang menutupi ruang otak. Untuk menciptakan lubang sembur, evolusi melakukan dua hal bersamaan, yang dikendalikan oleh mutasi pada gen pengatur pertumbuhan, seperti gen Hox. Pertama, tulang hidung dan tulang premaksila, tulang di depan rahang atas, didorong ke belakang, memendekkan wajah. Kedua, tulang-tulang ini mulai tumbuh ke atas, menutupi sebagian dari tengkorak dan mendorong lubang hidung menuju puncak kepala. Ini adalah proses pembangunan kembali yang luar biasa. Moncong Artiodactyla yang panjang dan ramping, yang berguna untuk mengendus di darat, kini secara genetik dipersingkat dan didorong ke belakang, menciptakan landasan struktural yang akan menyalurkan udara ke pusat pernapasan di mahkota kepala. Anda merasakan tekanan genetik ini. Setiap individu yang lahir dengan penempatan lubang hidung yang sedikit lebih mundur memiliki keunggulan kecil saat mengambil napas di permukaan air. Keuntungan kecil ini terakumulasi selama ribuan generasi, menghasilkan perubahan morfologi tengkorak yang dramatis. Gen-gen ini tidak menciptakan tulang baru, mereka hanya memodifikasi waktu dan laju pertumbuhan tulang yang sudah ada. Ini adalah rekayasa genetik alami yang memanfaatkan materi genetik lama untuk tujuan baru. Transformasi tengkorak ini bukan hanya tentang pernapasan. Dalam tahap selanjutnya, ia akan menyiapkan panggung untuk adaptasi cetacea yang paling menakjubkan, ekolokasi. Tengkorak yang telah didorong ke belakang ini akan menjadi tempat yang ideal untuk melon, struktur lemak yang digunakan untuk memfokuskan gelombang suara, membuka dunia sonik yang sepenuhnya baru. Anda melihat tengkorak purba ini, dan di dalamnya, Anda melihat jam genetik evolusi berdetak. Perubahan yang tak terhitung ini, yang didorong oleh kebutuhan untuk mengambil napas yang efisien, adalah bukti diam tentang betapa kreatifnya alam dalam merombak bentuk dasar kehidupan untuk menaklukkan lingkungan paling ekstrim di planet ini. Sekitar 40 hingga 34 juta tahun yang lalu, dunia lautan Eosen menyaksikan kemunculan cetacea pertama yang benar-benar raksasa, Basilosaurus. Lupakan paus modern yang berbentuk torpedo, Basilosaurus adalah monster laut yang panjangnya bisa mencapai 15 hingga 20 meter. Bayangkan Anda berada di dalam air dan makhluk berbentuk ular yang sangat panjang, ramping, dan kuat meluncur melewati Anda. Ia bukan kadal. Meskipun namanya berarti, kadal raja, ia adalah mamalia laut, keturunan jauh dari Artiodactyla kecil. Basilosaurus adalah predator laut terbuka yang dominan. Ia telah menyebar ke seluruh lautan dunia, bukti bahwa adaptasi hidrodinamik dan fisiologis, seperti toleransi garam dan lubang sembur yang mulai bermigrasi, telah memungkinkan garis keturunan ini untuk meninggalkan wilayah pantai selamanya. Anda mengamati gerakannya, meskipun tubuhnya panjang dan meliuk-liuk seperti ular, dorongan utamanya berasal dari ekor yang sangat kuat yang bergerak vertikal, didukung oleh fleksibilitas tulang belakang yang ekstrim. Ia adalah perenang cepat, tetapi morfologi memanjangnya menunjukkan bahwa ia mungkin tidak secepat paus pembunuh modern. Sebaliknya, ia adalah predator penyergap yang cekatan, menggunakan panjang tubuhnya untuk menelan mangsa yang lebih kecil, termasuk hiu dan cetacea awal lainnya, seperti Dorodon. Fokuskan pandangan Anda pada kaki belakangnya, atau apa yang tersisa darinya. Pada Basilosaurus, kaki belakang telah direduksi menjadi anggota tubuh yang vestigial, sekecil lengan manusia dewasa. Mereka tidak memiliki koneksi fungsional ke tulang belakang dan sama sekali tidak digunakan untuk penggerak atau bahkan untuk bermanuver. Mereka tersembunyi di bawah kulit, mungkin hanya berfungsi sebagai peninggalan genetik atau mungkin memainkan peran kecil dalam perkawinan, tetapi tidak ada lagi nilai bagi kehidupan akuatik.
Ini adalah akhir dari kaki darat. Evolusi telah menyatakan mereka usang. Namun, Basilosaurus masih primitif dalam hal lain. Meskipun lubang hidungnya telah bergerak ke tengah kepalanya, ia masih memiliki gigi yang besar dan menakutkan yang menunjukkan bahwa ia berburu secara individual, tidak menyaring makanan. Dan yang paling penting, ia belum mengembangkan mekanisme ekolokasi kompleks yang dimiliki lumba-lumba modern. Basilosaurus adalah tiran Eosen, besar, kuat, dan tersebar luas. Keberhasilannya menandai kesimpulan dari fase adaptasi fisik. Mamalia telah sepenuhnya menjadi cetacea. Dengan tubuh yang ramping, sirip depan, dan ekor kuat, mereka telah mengambil alih peran predator puncak di lautan. Sebuah pencapaian evolusioner luar biasa dari seekor mamalia darat kecil dalam waktu kurang dari 15 juta tahun. Bayangkan Anda mengapung di sebelah monster ular Eosen, Basilosaurus. Makhluk sepanjang 20 meter ini sepenuhnya akuatik. Ia berburu, kawin, dan mati di laut. Ia adalah cetacea yang menang. Namun, Anda mendekat dan melihat ke sisi tubuhnya, dekat ekor. Di sana, tersembunyi di bawah lapisan tipis otot, terdapat bisikan vestigial dari masa lalu daratnya, sepasang kaki belakang yang sangat kecil. Anda menyentuh kerangka kakinya, ia tidak lebih besar dari tulang kaki anak kecil, benar-benar tidak proporsional dengan tubuh raksasanya. Kaki-kaki ini tidak memiliki koneksi fungsional ke tulang belakang. Tulang panggulnya telah terlepas dari kolom tulang belakang, melayang bebas di dalam tubuhnya, dikelilingi oleh jaringan ikat. Yang paling menakjubkan, anggota tubuh kecil ini masih sempurna secara anatomis. Jika Anda membedahnya, Anda akan menemukan tulang paha, tulang kering, tulang pergelangan kaki, dan bahkan sisa-sisa jari kaki. Di dalamnya, Anda masih dapat mengidentifikasi tulang astraglus katrol ganda yang sama, sidik jari Artiodactyla yang telah kita temukan pada leluhur kecil Pachycetus 15 juta tahun sebelumnya. Ini adalah bukti evolusi yang paling jelas. Seleksi alam telah menghilangkan kegunaan kaki ini, tetapi program genetik untuk membangunnya masih ada, terkunci dalam DNA Basilosaurus. Ia adalah warisan yang tidak terhapuskan. Lalu, mengapa tulang itu tidak hilang sama sekali? Para ilmuwan berspekulasi bahwa kaki vestigial ini mungkin melayani tujuan terakhir sebelum punah sepenuhnya, perkawinan. Tulang-tulang kecil ini mungkin dikendalikan oleh otot-otot kecil dan mungkin digunakan oleh pejantan untuk mencengkeram betina saat kawin. Mereka adalah pegangan terakhir pada masa lalu darat, diubah menjadi alat untuk reproduksi di lingkungan baru. Anda menyaksikan Basilosaurus bergerak. Ia tidak peduli dengan kaki kecilnya yang tersembunyi. Kecepatan dan keganasannya bergantung pada ekor dan sirip depannya. Kaki vestigial ini hanya menjadi bisikan tenang, pengingat bahwa setiap paus di lautan hari ini membawa di dalam tubuhnya kenangan akan rumput kering Eosen, tempat kakek buyutnya bersembunyi dari predator. Paus modern, dari lumba-lumba hingga paus biru, juga membawa sisa-sisa kecil dari panggul dan tulang kaki ini, tersembunyi jauh di dalam tubuh mereka. Basilosaurus mengajarkan bahwa untuk meninggalkan daratan sepenuhnya, evolusi tidak menghapus bukti, melainkan mengubah dan menyembunyikannya. Dan terkadang, bahkan jejak terkecil pun memiliki peran, bahkan jika hanya sebagai bisikan genetik dari Artiodactyla. Setelah 15 juta tahun dominasi Eosen, tiba-tiba, semuanya berubah. Sekitar 34 juta tahun yang lalu, Anda menyaksikan salah satu peristiwa iklim paling dramatis di sejarah geologi, peristiwa OE1, atau pemanasan dan pendinginan besar-besaran yang mengakhiri Eosen dan memulai Oligosen. Anda merasakan perubahan yang tajam. Dunia yang tadinya tropis, lembab, dan hangat kini mulai mendingin secara drastis. Es mulai terbentuk di Antartika, sebuah pembentukan lembar es besar pertama dalam skala modern. Dampak di lautan sangat besar. Anda melihat permukaan laut global turun secara signifikan, karena air terperangkap dalam es kutub. Penurunan permukaan laut ini menghancurkan habitat pantai yang dangkal, tempat cetacea purba seperti Rhodocetus dan Dorudon berkembang biak. Selain itu, arus laut global yang hangat berubah, digantikan oleh air yang lebih dingin dan bersirkulasi secara berbeda. Basilosaurus, tiran laut yang memanjang, dan kerabatnya,
tidak dapat bertahan dalam perubahan lingkungan yang cepat ini. Struktur tubuh mereka yang panjang dan ramping, yang berevolusi untuk efisiensi di perairan Eosen yang hangat, tidak efisien untuk menyelam dalam atau menyimpan energi panas dalam tubuh yang dingin. Anda menyaksikan kepunahan massal. Garis keturunan Basilosaurid menghilang, meninggalkan kekosongan predator puncak. Kekosongan ini adalah pemicu bagi evolusi paus modern. Saat perairan laut menjadi lebih dingin, lebih dalam, dan lebih dinamis, mamalia yang tersisa harus beradaptasi dengan cara yang baru dan radikal. Lautan yang lebih dingin membawa serta fenomena baru, pengayaan nutrisi. Arus dingin membawa nutrien ke permukaan, menyebabkan ledakan populasi krill dan ikan kecil, makanan yang terpusat. Tekanan seleksi sekarang beralih dari sekadar berburu di permukaan menjadi kemampuan untuk 1. Menyimpan panas tubuh secara efisien, 2. Melakukan perjalanan jauh di air dingin, dan 3. Mengeksploitasi sumber makanan yang besar dan tersebar. Dari bencana iklim ini, dua kelompok cetacea yang tersisa mulai berpisah, didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi laut yang lebih dingin dan sumber makanan yang berbeda. Inilah awal dari perpecahan besar antara paus bergigi, Odontocetes, dan paus balin, Mysticetes. Anda menyaksikan kehancuran ekosistem Eosen, sebuah gerbang evolusioner yang kejam. Hanya mamalia yang memiliki adaptasi pendingin awal yang dapat bertahan, dan mereka yang selamat kini harus memilih jalur evolusi yang sangat berbeda untuk menguasai lautan baru yang dingin dan dalam ini. Kepunahan Basilosaurus membuka jalan bagi raksasa yang kita kenal hari ini. Kepunahan massal Eosen yang Anda saksikan baru saja menciptakan vakum ekologis yang belum pernah terjadi sebelumnya di lautan. Kehancuran adalah kesempatan terbesar evolusi. Dengan hilangnya predator puncak seperti Basilosaurus dan kerabatnya, dan dengan perubahan drastis dalam sirkulasi laut yang menciptakan kantong-kantong sumber makanan yang melimpah, seperti krill, seluruh lingkungan kini terbuka lebar. Lautan yang lebih dingin ini menuntut adaptasi tubuh yang lebih kompak dan lebih bulat untuk efisiensi termal. Anda merasakan tekanan ini, kebutuhan untuk mengeksploitasi sumber daya makanan yang kaya dan melimpah di perairan yang baru. Inilah momen di mana cetacea yang selamat, garis keturunan yang akan melahirkan Odontocetes dan Mysticetes modern, mulai berakselerasi dalam diversifikasi. Mereka telah memiliki fondasi akuatik yang sempurna, sirip kuat, lubang sembur yang bergerak, dan toleransi garam. Sekarang, mereka hanya perlu mengkhususkan diri. Bayangkan kekosongan itu, tidak ada pesaing besar di kolom air. Nenek moyang paus modern mengambil kesempatan ini untuk menguasai dua cara hidup yang radikal. Satu garis keturunan, paus bergigi, Odontocetes, berfokus pada kecepatan dan kecerdasan, mengubah tengkorak yang telah direstrukturisasi menjadi sistem sonar yang canggih. Untuk berburu di kedalaman yang gelap dan berlumpur, mereka tidak lagi mengandalkan mata. Sebaliknya, mereka mulai mengembangkan melon, struktur lemak di dahi, dan saluran pendengaran yang unik, memungkinkan mereka mengirim dan menerima gelombang suara untuk melihat lingkungan mereka melalui gema. Garis keturunan lain, paus balin, Mysticetes, berfokus pada skala dan panen massa. Dengan melimpahnya krill, mereka mulai kehilangan gigi dan mengembangkan balin, saringan keratin raksasa. Untuk menopang tubuh raksasa yang dibutuhkan untuk menyaring miliaran organisme kecil, mereka harus tumbuh menjadi makhluk terbesar yang pernah hidup, dengan insulasi termal yang luar biasa tebal, blubber. Anda menyaksikan bagaimana perubahan iklim yang kejam ini memberikan cetacea yang selamat kunci untuk menguasai perairan dalam. Mereka tidak lagi dibatasi oleh kebutuhan untuk kembali ke pantai untuk melarikan diri atau mencari makan. Mereka telah berevolusi menjadi penguasa sejati lautan, masing-masing spesialis dalam ceruknya. Vakum ekologis Oligosen adalah katalisator yang mengubah perenang purba yang cakap menjadi mamalia paling adaptif dan termutakhir di lautan modern, dari seekor mamalia darat kecil, hingga raksasa yang memetakan dunia 3 dimensi melalui suara. Itu adalah keindahan dan kekejaman evolusi, yang selalu menemukan cara untuk mengisi ruang kosong. Sekitar 35 juta tahun yang lalu, setelah dunia terguncang oleh pendinginan global, evolusi paus mencapai persimpangan jalan terpentingnya.
Sisa-sisa paus purba yang selamat kini harus memilih strategi makan baru di lautan yang berubah, berburu individu yang cerdas, atau menyaring massa makanan. Anda menyaksikan perpecahan yang menghasilkan dua subordo modern, Odontocetes, atau paus bergigi, seperti lumba-lumba dan paus sperma, dan Mysticetes, atau paus balin, seperti paus biru dan paus bungkuk. Pada garis keturunan Odontocetes, tekanan seleksi berfokus pada kecerdasan dan kemampuan sensorik. Mereka berburu mangsa bergerak cepat di perairan yang sering keruh atau sangat dalam. Anda melihat bagaimana lubang sembur pada Odontocetes menjadi satu, sebuah fitur yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan ekolokasi. Tengkorak mereka menjadi asimetris secara halus, sebuah ciri khas yang membantu mengarahkan dan memproses suara. Gigi-gigi mereka menyederhana, seringkali berbentuk kerucut yang seragam, ideal untuk mencengkeram ikan licin. Sebaliknya, garis keturunan Mysticetes mengambil jalur yang sangat berbeda. Dengan ledakan organisme kecil seperti krill dan copepoda di lautan yang kaya nutrisi, Mysticetes memutuskan bahwa berburu satu per satu tidak efisien. Mutasi genetik yang paling penting terjadi di rahang dan mulut, gigi mereka, sisa warisan Artiodactyla, mulai hilang. Sebagai gantinya, Anda melihat pertumbuhan pelat-pelat keratin yang kaku dan tersusun rapat, yang kita sebut balin. Mulut mereka berevolusi menjadi raksasa yang mampu menelan air dalam volume besar, lalu menyaring makhluk kecil. Ini adalah perpisahan anatomis yang lengkap. Odontocetes berfokus pada suara dan gigi untuk navigasi dan predasi individu, sementara Mysticetes berfokus pada ukuran raksasa dan balin untuk panen massal. Perbedaan terbesar lainnya adalah lubang sembur. Anda melihat Odontocetes mempertahankan satu lubang sembur yang ramping. Tetapi Mysticetes, untuk menampung volume udara yang besar sebelum menyelam dan untuk pembuangan napas yang cepat, mempertahankan dua lubang sembur yang terpisah, seperti dua lubang hidung yang terletak tinggi di dahi mereka. Anda menyadari bahwa evolusi telah mengambil satu garis keturunan yang sama, dan dalam waktu beberapa juta tahun, membentuk dua solusi yang sepenuhnya berbeda dan sama-sama sukses untuk tantangan hidup di lautan global. Garis keturunan Artiodactyla kini telah melahirkan spesialis lautan, mengukir ceruk mereka dari kedalaman sonik Odontocetes hingga raksasa penyaring Mysticetes. Anda berada di garis perpecahan Mysticetes, paus balin. Disinilah salah satu adaptasi paling radikal dan aneh terjadi, hilangnya gigi dan munculnya balin. Ingatlah bahwa semua cetacea purba, bahkan Basilosaurus yang gigantik, memiliki gigi untuk mencengkeram. Namun, dengan perubahan iklim yang membawa makanan massal seperti krill, evolusi mulai menguji cara makan yang lebih efisien. Anda menyaksikan pada spesies awal Mysticetes, seperti Aetiocetus, sekitar 33 juta tahun yang lalu, adanya paradoks genetik yang luar biasa. Aetiocetus masih memiliki gigi, tetapi rahangnya menunjukkan bukti adanya pelat balin keratin yang mulai tumbuh di atasnya. Gigi dan balin ada berdampingan, sebuah bentuk transisi yang hidup. Tubuh menggunakan dua cara makan berbeda secara bersamaan. Bagaimana gigi bisa hilang? Jawabannya ada pada jam genetik. Pada mamalia, pertumbuhan gigi dikendalikan oleh serangkaian gen perkembangan. Anda melihat bagaimana pada garis keturunan Mysticetes, mutasi genetik mulai mematikan atau membungkam gen-gen ini. Gen yang bertanggung jawab untuk membentuk enamel gigi, misalnya, menjadi tidak aktif. Gigi-gigi yang masih tumbuh di awal kehidupan embrio bayi paus tidak pernah mencapai perkembangan penuh atau akhirnya diserap kembali ke dalam gusi. Sebagai gantinya, evolusi mengalihkan fokus ke jaringan gusi yang sama, yang kini mulai menghasilkan pelat balin, terbuat dari protein keratin, bahan yang sama dengan kuku Anda. Anda merasakan tekanan seleksi yang mendukung perubahan ini. Seekor paus yang dapat menyaring ribuan organisme kecil dalam satu tegukan akan jauh lebih sukses dalam mengumpulkan energi di lautan yang kaya nutrisi daripada paus yang harus mengejar dan mencengkeram setiap ikan. Perubahan ini memungkinkan Mysticetes untuk tumbuh menjadi ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ukuran raksasa paus biru, misalnya, hanya mungkin terjadi karena efisiensi luar biasa dari strategi makan penyaringan. Tubuh yang besar membutuhkan energi yang besar, dan energi ini hanya bisa diperoleh melalui panen massa.
Saat gigi Artiodactyla menghilang, gigi kecil yang pernah digunakan oleh nenek moyang di darat, muncul organ penyaring yang masif. Ini bukan hanya perubahan makanan, ini adalah perubahan cara hidup yang mendefinisikan kembali apa yang mungkin dilakukan oleh mamalia. Dari tulang pergelangan kaki kecil di padang gurun, kini evolusi telah mencapai batas keajaiban, menciptakan saringan keratin raksasa yang memungkinkan paus biru menantang batas ukuran di planet ini. Saat Mysticetes memilih balin, Odontocetes, paus bergigi, memilih revolusi sensorik, ekolokasi. Anda harus mengerti, air laut adalah lingkungan yang gelap, terutama di kedalaman tempat Odontocetes berburu. Tanpa cahaya, penglihatan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, evolusi menciptakan indera keenam, arsitek suara. Fokuskan perhatian Anda pada tengkorak asimetris dan dahi menonjol pada lumba-lumba atau paus sperma. Di dalamnya, Anda melihat munculnya melon, sebuah gumpalan besar jaringan lemak. Ini bukan lemak biasa, ini adalah lensa akustik yang dikembangkan secara organik. Anda menyaksikan perubahan genetik dan struktural yang menghasilkan organ ini. Dengan lubang sembur yang telah bermigrasi ke puncak kepala, ruang di depan tengkorak dimanfaatkan untuk mengembangkan melon ini. Bagaimana suara dihasilkan? Di bawah lubang sembur, Odontocetes mengembangkan struktur membran dan otot yang kompleks yang disebut phonic lips, bibir fonik, atau kantung udara. Saat udara dihembuskan dari paru-paru dan bergerak melewati phonic lips, getaran dihasilkan. Ini adalah klik ekolokasi. Anda merasakan getaran klik berfrekuensi tinggi yang dihasilkan Odontocetes. Mereka mengarahkan suara ke melon, yang bertindak seperti senter akustik. Jaringan lemak yang unik ini memfokuskan gelombang suara menjadi berkas sempit dan kuat yang dipancarkan ke dalam air. Saat gelombang suara ini mengenai ikan atau cumi-cumi, gema akan memantul kembali. Disinilah pendengaran canggih Cetacea beraksi. Gema diterima bukan oleh telinga luar, yang tidak dimiliki Odontocetes, tetapi melalui jendela akustik khusus di rahang bawah, yang dipenuhi dengan minyak lemak khusus. Anda melihat bagaimana getaran gema melakukan perjalanan melalui lemak di rahang, langsung ke telinga tengah yang terisolasi, warisan Involurum purba yang telah berevolusi. Paus bergigi telah menciptakan indera yang benar-benar baru, mengubah suara menjadi penglihatan. Mereka memetakan dunia tiga dimensi mereka dengan gema yang sangat rinci, memungkinkan mereka untuk berburu dalam kegelapan total dan kedalaman yang menghancurkan. Paus bergigi bukan hanya hidup di air, mereka mendengarnya, memprosesnya, dan menggunakannya sebagai senjata utama mereka. Ini adalah puncak kecerdasan dan adaptasi akustik. Anda telah melihat bagaimana Odontocetes mengirimkan suara melalui melon, tetapi rahasia sebenarnya dari ekolokasi mereka terletak pada bagaimana mereka mendengarkan. Pada mamalia darat, suara masuk melalui telinga luar dan ditangkap oleh gendang telinga yang terhubung erat ke tengkorak. Tetapi di bawah air, karena suara bergerak terlalu cepat melalui tulang, metode itu akan menghasilkan suara yang terlalu berantakan dan tidak terarah. Bayangkan Anda berada di sebelah lumba-lumba yang sedang berburu. Anda harus fokus pada rahang bawahnya. Anda melihat bahwa rahang bawah Odontocetes telah berevolusi menjadi antena penerima yang luar biasa. Tulang rahang bawah menjadi sangat tipis dan berongga di bagian belakang, dan rongga ini diisi dengan lemak akustik khusus, lemak yang sama dengan yang membentuk melon. Ketika gema suara kembali dari mangsa atau rintangan, gelombang suara memasuki rahang melalui jendela akustik ini. Lemak ini bertindak sebagai saluran yang sangat efisien, menyalurkan getaran suara langsung ke telinga tengah yang terisolasi. Ini adalah perpisahan anatomis yang lengkap dari leluhur darat. Telinga tidak lagi terhubung secara kaku ke tengkorak. Ia disuspensikan, terisolasi dari getaran tubuh, dan menerima informasi sonik melalui lemak di rahang. Isolasi ini memungkinkan Odontocetes untuk menentukan arah suara dengan presisi yang mengejutkan, sebuah keharusan dalam lingkungan tiga dimensi. Anda melihat Odontocetes, dengan sirip yang ramping dan lubang sembur yang tunggal, menggunakan seluruh kepala mereka sebagai perangkat sonar canggih. Perubahan kecil pada tulang involurum yang kita lihat pada Pachycetus kini telah menjadi sistem navigasi yang memungkinkan Odontocetes menjelajahi parit terdalam dan tergelap di lautan. Mereka telah mengubah tulang kaki mereka menjadi sirip,
Dan sekarang, mereka telah mengubah tulang wajah dan rahang mereka menjadi telinga yang mendengar melalui lemak. Ini adalah akhir dari lompatan akuatik. Mamalia ini tidak hanya bertahan hidup di lautan, mereka telah mengubah biologi mereka untuk menguasai lautan melalui suara, menjadi navigator paling cerdas di dunia air.